Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Video ini adalah cuplikan partai yang dimainkan oleh Magnus Carlsen berhadapan dengan Laurens Maximilian Drabke, bermain di First Saturday JM Tournament di Budapest, Hungaria pada tahun 2003. Saat itu Magnus Carlsen masih berusia 13 tahun dengan rating 2450, sedangkan Laurens Maximilian Drabke dengan rating 2440. Kita langsung saja kawan-kawan ke permainan. Magnus Carlsen memegang putih, mengawali permainan dengan pion D4, dibalas Drabke pion D5, pion C4, Queen's Gambit, pion C6, Gambit ditolak, kuda F3, kuda F6, kuda C3. Di sini apabila hitam memainkan pion E5, kita dapati semi-slave defense dari Queen's Gambit decline. Tapi Drabke memainkan pion pukul pion C4 dan permainan menjadi slave defense. Carlsen melanjutkan pion A4, langkah preventif untuk mencegah hitam memainkan pion B5. Hitam melanjutkan pengembangan gajahnya ke F5. Di posisi seperti ini, pion E3 ataupun kuda ke E5 merupakan dua langkah yang cukup populer. Tapi Magnus Carlsen memainkan kudanya ke H4 untuk mengancam gajah. Gajah mundur ke D7, Carlsen melanjutkan pion E3, membuka diagonal petak terang untuk mengincar pion C4. Drabke melanjutkan pion B5. Sekarang hitam berani untuk memainkan pion B5 karena sudah ada sokongan dari gajah di D7. Kuda putih kembali ke F3, menteri hitam ke B6, kuda ke E5 kembali mengancam gajah hitam. Gajah pun mundur ke C8. Terlihat sekali bahwa hitam sangat sayang terhadap gajahnya sehingga dia menjaga agar posisi gajah tetap aman dari incaran putih. Magnus Carlsen melanjutkan langkahnya pion A pukul pion B5, pion C pukul pion B5. Sekarang kita sudah memasuki momen-momen yang menarik kawan-kawan walaupun masih di langkah ke-10. Coba kawan-kawan temukan langkah terbaik bagi putih di langkah berikutnya. Magnus Carlsen memainkan kuda pukul pion B5, mengorbankan kudanya. Pengorbanan diterima oleh Drabke, menteri pukul kuda. Selanjutnya Carlsen pukul pion C4, mengancam menteri serta pion F7. Menteri mundur ke B7, gajah pukul pion F7 skak, raja ke D8. Carlsen melanjutkan gajah ke D2, berniat untuk kembali skak raja hitam di peta A5 di langkah berikutnya. Hitam melanjutkan pion E6, membuka jalan bagi raja, gajah ke A5 skak, raja ke E7. Menteri putih ke A4, berikutnya Carlsen akan menggeser menterinya ke A3 untuk skak raja hitam. Melihat ancaman itu, respon hitam adalah kuda ke D5. Apabila di posisi seperti ini, putih meresponnya dengan langkah yang lain. Ambil contoh gajah ke D7 mengancam menteri, menteri akan ke A3 skak. Hanya bisa ditutup dengan menteri hitam, menteri pukul menteri, skak mat. Jadi di posisi seperti ini, Drabke melangkahkan kuda ke D5, memberi ruang bagi rajanya jika menteri putih ke peta A3. Akan tetapi setelah kuda hitam ke peta D5, peta E8 menjadi peta lemah. Dimanfaatkan oleh menteri putih ke E8 skak, raja ke F6, kuda ke G4 skak, raja ke G5, pion H4 skak, raja pukul kuda, dan setelah gajah pukul pion E6 skak, Laurens Maximilian Drabke pun menyerah di langkah ke-20 ini. Tentu saja apabila permainan tetap dilanjutkan dengan gajah pukul gajah, menteri akan pukul gajah skak, raja hanya bisa ke H5, pion G4 skak mat.
Itulah kenapa setelah gajah pukul pion E6, Lorenz Maximilian Drabke menyerah. Itulah kawan-kawan permainan dari seorang Magnus Carlsen saat dia masih berusia 13 tahun bermain di First Saturday GM Turnamen di Budapest, Hungaria tahun 2003. Semoga jadi inspirasi kawan-kawan bermain catur. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.